Oke, setelah sebelumnya kita belajar mengenai apa itu MySQL, di video ini kita akan lanjutkan dengan bagaimana cara menginstal MySQL itu sendiri. Nah, sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa ada dua cara umum untuk menginstal MySQL. Yang pertama itu adalah menginstal MySQL secara langsung, atau yang kedua dengan menggunakan XAMPP, atau ada juga yang bilang XAMPP ya. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu, XAMPP ini adalah sebuah paket perangkat lunak atau software bundle yang dimana X-nya itu adalah cross-platform, lalu ada Apache, sebuah web server, lalu ada MySQL, yang dimana itu adalah hal yang kita butuhkan di seri ini. Selanjutnya ada bahasa pemrograman PHP, dan juga yang terakhir adalah Perl. Meskipun ada dua cara untuk menginstal MySQL, bukan berarti teman-teman harus mendownload keduanya ya. Justru teman-teman sebaiknya menginstal salah satunya aja. Karena kalau kalian sampai menginstal keduanya, itu takutnya MySQL nanti akan bentrok. Nah, jika kalian bingung mau menginstal dengan cara yang mana, aku saranin kalian untuk menginstal MySQL-nya secara langsung aja. Tapi kalau misalkan suatu saat kalian butuh XAMPP, baru kalian gunakan XAMPP. Tapi meskipun begitu, di video ini aku bakal mempraktekkan keduanya. Dan perlu diingat bahwa tutorial ini aku hanya mempraktekannya dengan sistem operasi Windows. Jadi buat teman-teman yang pakai Linux ataupun macOS, tolong menyesuaikan ya. Barulah kita lanjut ketemu di video berikutnya. Oke, untuk yang pertama, kita akan coba untuk menginstal MySQL secara langsung ya. Pertama, kalian bisa buka link yang ada di deskripsi video ini, atau kalian salin linknya ke browser yang kalian pakai sekarang. Lalu di sana bisa kalian lihat versi yang mau kalian download. Untuk video ini, aku pakai versi 8036 ya, karena itu adalah versi terbaru saat video ini dibuat. Lalu sistem operasinya Microsoft Windows, dan kalian pilih download yang nomor 2 itu ya. Lalu kalian klik. Lalu setelah itu kalian klik pada bagian No thanks, just start my download. Lalu setelah itu kita tunggu aja sampai proses downloadnya selesai. Nah, jika sudah selesai, kita buka file installernya ya teman-teman. Nah, pada installer MySQL ini, kita akan lebih banyak membiarkan settingan defaultnya ya. Karena aku yakin yang menonton video ini harusnya bagi teman-teman yang pemula. Tapi buat kalian yang udah paham, silahkan aja untuk merubah settingannya sesuai yang kalian mau. Contohnya pada choosing a setup type ini kita pakai server only, lalu kita next dan selanjutnya kita execute aja. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjutkan dengan next lagi sampai pada bagian type and networking. Di situ kita juga biarkan aja semuanya default ya, baik itu config type-nya, portnya dan lain sebagainya. Itu kita next aja. Berikutnya kita next lagi sampai pada bagian accounts and rules. Nah, di situ kita diminta untuk membuat sebuah password. Nah, di sini kalian bebas saja mau bikin passwordnya kayak gimana. Tapi aku bakal tulis passwordnya itu root. Tapi buat teman-teman silahkan bebas. Lalu kita next aja, dan terakhir pada bagian apply configuration itu kita execute. Lalu kalau prosesnya sudah selesai, tinggal di finish aja dan instalasinya sudah berhasil. Nah, untuk melihat service MySQL-nya sudah berjalan atau belum, kita bisa buka Windows, lalu kita search services. Nah, setelah itu kita cari service yang namanya MySQL 80. Kalau statusnya sudah running, itu artinya MySQL-nya sudah berjalan ya. Lalu kalian bisa klik kanan stop untuk memberhentikan service MySQL-nya. Lalu kalian klik kanan start untuk mengaktifkan kembali server MySQL-nya. Nah, aku saranin buat kalian untuk biarin aja si MySQL service yang ini berjalan ya. Jadi nggak usah dimati-matiin lagi. Oke, jadi sekian aja untuk cara menginstal MySQL secara langsung. Nah, kalian nggak perlu lagi untuk menonton ataupun mempraktekkan video cara install XAMPP ya. Jadi kalian udah bisa stop dari sekarang dan lanjut ke video berikutnya. Oke, sekarang kita akan coba
opsi kedua untuk menginstal MySQL lewat XAMPP ya teman-teman. Oke, untuk pertama-tama kita langsung aja buka Google, lalu kita searching XAMPP. Setelah itu kita pilih yang paling atas, lalu kita scroll sedikit ke bawah dan teman-teman bisa sesuaiin untuk mendownload sesuai dengan sistem operasi yang kalian pakai. Karena di sini aku pakai Windows, jadi aku download yang Windows ya. Selanjutnya kalau kalian sudah klik, maka kita akan disuruh menunggu selama 5 detik baru kita akan bisa mendownload file installernya. Lalu selanjutnya kita tunggu sampai filenya selesai terdownload. Berikutnya jika file installernya sudah selesai terdownload, tinggal kita buka filenya. Lalu di sini kita akan menggunakan settingan default yang sudah disediakan oleh XAMPP ya. Tapi kalau kalian ingin merubah settingannya silahkan, tapi aku sarankan untuk kalian yang pemula untuk biarin aja settingannya. Jadi di sini kita akan next terus sampai berikutnya kita install si XAMPP-nya. Lalu kita tunggu sampai XAMPP-nya selesai terinstall. Lalu jika sudah selesai, kita bisa uncheck aja bagian do you want to start the control panel now. Karena aku bakal nunjukin di mana letak file si control panelnya ini. Nah kalau kalian nggak ada ngubah settingannya dari tadi, berarti dia akan ada di local disk C, lalu di dalam folder yang namanya XAMPP. Lalu kita scroll sedikit ke bawah sampai ketemu file yang namanya XAMPP control. Selanjutnya kita buka file tersebut. Nah, untuk menjalankan MySQL, kita harus menekan tombol action start. Nah, jika sudah diklik, maka kita akan bisa menggunakan MySQL-nya. Lalu jika kalian ingin memberhentikan MySQL-nya, kalian bisa klik lagi pada bagian stop itu. Jadi sekian aja untuk tutorial cara menginstal XAMPP. Nah, sekarang teman-teman bisa lanjut ke video berikutnya. Seperti biasa, semoga ada hal baru yang bisa kalian pelajari di video ini. Dan sampai bertemu di video berikutnya.